Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Silvia Isna Aulada Herman. Di sini saya akan mencoba menerjemahkan, memaknai kitab Mabadiul Awaliyah karya dari Syekh Abdul Hamid Hakim. Sebelumnya, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu agar ilmu yang beliau tulis dalam kitab ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Usun ila Syekh Abdul Hamid Hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu, marilah kita membaca doa bersama-sama sebelum membaca kitab Mabadiul Awaliyah. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul al-awwalu. Al-qismu utawi pembahasan al-awwalu kang pertama fi usulil fikhi ing dalam usul fikih. Al-aslu iku utawi asal lughatan ing dalam bahasa iku ma barang bunia dibangun alaihi ing ngatasi ma ghairuhu apa liyane ma ka aslalu syajarati kaya akare pohon ai asasi tegese dasare wa aslu syajarati utawi asale pohon ai tarifuha tegese ujung atsabit kang mantep fil ardi ing dalam bumi. Fa usulul fikih iku utawi usul fikih asasuhu iku asasuhu dasare fikih. Jadi usul fikih ini menurut bahasa itu seperti akarnya pohon. Jadi akarnya pohon atau dasar dari sebuah pohon. Wal far'u utawi cabang iku ma barang bunia dibangun ala ghairihi ing atase liyane ma. Kafru'i syajarati kaya cabang-cabange pohon di aslaha kaya asale. Wa furu'il fikhi lan cabang-cabang fikih li usulihi lamun asale fikih. Nah, kalau fikih itu adalah cabang dari usul fikih itu sendiri. Wa aslu utawi asale istilahan ing dalam istilah secara istilah yuqalu iku diucapake ala dalil ing atase dalil wal qaidah dan qaidah al kulliyah wal qaidatil kulliyah dan kaidah kuliah. Wa qaulihim kaya ucapane ahli usul fikih al aslu wujubis shalah utawi asale wajibe salat iku alkitabu Al-Qur'an ayud dalilu tegese utawi dalil ala wujubiha ing atase wajibe salat. Alkitabu iku Al-Qur'an. Qala Allah taala aqimus shalah. Jadi menurut istilah sesuatu usul fikih ini adalah dalil dan kaidah-kaidah umum yang mana itu digunakan sebagai asal dari sebuah hukum. Wa qulihim lan ngucapake ahli usul fikih ibahatul maitati lil muqtari khilaful asli ay mukhalifi lil qaidah al kulliyah wa hiya kullu maitati haramun qala ta'ala innama harrama 'alaikumul maitatu. Jadi di sini setiap bangkai, hukum dari setiap bangkai itu asalnya adalah haram. Nah, tetapi ada pengecualian di mana hukum haram dari bangkai ini bisa menjadi halal, tetapi apabila dimakan oleh orang yang dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan yang terpaksa. Usulul fikhi
usul fikih, dalil fikih ala sabilil ijmal ing ngatasi dalan kang becik kaqaulihim kaya ucapake ahli fikih mutlaqul amri lil wujub, mutlake perintah iku wajib, wa mutlaqun nahi lan mutlake larangan lit tahrim iku kanggo keharaman, wa mutlaqil fi'lin nabi lan mutlake penggaweane ngendikane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' dan mutlake ijma' wa mutlaqil qiyas dan mutlake qiyas hujjatun iku hujjah. Jadi dalam fikih ini kalau kemutlakannya dari perintah itu adalah untuk kewajiban melakukan. Kalau kemutlakan dari larangan itu adalah kewajiban adanya keharaman di dalam melakukannya. Dan kemutlakan dari fi'li atau pekerjaan Nabi Muhammad lalu ijma dan qiyas itu sebenarnya adalah sebagai hujjah. Al-fiqhu utawi fikih iku logatan bahasa, al-fahmu iku faham, faqih tu kalamata ai faham tuh. Jadi fikih menurut bahasa adalah faham, jadi memahamkan orang yang belum paham begitu. Wa istilahan ing dalem istilah, secara istilah iku al ilmu ngaweruhi bil ahkam ing dalem hukum-hukum asyariyah, hukum-hukum syar'iyah. Tariquha opo dalani al ijma' dengan ijma'. Jadi kalau secara bahasa, secara istilah fikih adalah ilmu-ilmu yang digunakan, ilmu pengetahuan yang diambilnya dengan secara ijma', yang mana itu berasal dari hukum-hukum syar'i. Kalau ilmu kaya ngaweruhi bi anna niyah ing kelawan sesungguhe niat fil wudhu'i ing dalam wudhu iku wajibatun wajib, wa nahwi dzalika lan contohe mengkono-mengkono minal masail ijtihadiyah saking masalah-masalah ijtihad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya setiap amal perbuatan itu adalah harus dibarengi dengan niat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wal wudu'i utawi wudu minal a'mal, amal-amal syariah yang membutuhkan niat. Bila fi khilafil ilmi, kelawan perbedaane pengetahuan bil ahkam ing dalem hukum asyariyah, bil ahkam syar'iyah ing dalem hukum-hukum syar'i, allati kang laisa selaine tariquha dalane al ijtima'i iku ijtima' kal ilmi kaya ilmu bi anna sholawatil khamsi ing dalem sholat 5 waktu iku wajibatun wajib, wa anna zina lan sesungguhnya zina iku muharramun haram, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono minal masaili saking pira-pira masalah al-qat'iyah kang pasti, fala yusamma mongko ora dijenengi al ilmu bima ing dalem bima dzukira ing dalem disebut fikhan ing aran fikih. Jadi berbeda dengan mengetahui hukum syarak yang tidak menggunakan ijtihad, seperti mengetahui
adanya waktu sholat 5 waktu itu adalah wajib dan zina itu hukumnya adalah haram. Semua itu termasuk masalah pasti yang mana itu bukan sebagai pengetahuan dalam fikih, karena itu sudah termasuk hukum pasti yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu al-ilmu utawi ilmu. Ilmu itu apa? Yaitu iku sifatun sifat yang kasyifu biha kebuka biha ing dalema al matlub kang dicari ing kisyafan kelawan keterbukaan taman kang sempurna. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang mana bersifat menjelaskan sesuatu dengan penjelasan yang terbuka. Lalu wal jahlu lan jahel atau bodoh adamul ilmi bisyak iku orang ngerti apa-apa. Jadi kalau ilmu adalah sesuatu yang bersifat menjelaskan, memberikan pengetahuan kepada orang yang baca. Kalau jahl itu adalah tidak mengerti sesuatu. Wadhannu utawi dhon atau dugaan yang kuat, al-idrakur rajih iku menemukan yang kuat li ahadil amroini kelawan dua perkara. Kalau dhon itu adalah menemukan dugaan kuat di antara dari adanya dua perkara. Wal wahmu lan wahm al-idrakul marjuh menemukan yang lemah li ahadil amroini maring dua perkara. Kalau wahm itu adalah menemukan sesuatu yang lebih lemah dari dua perkara. Wasyak lan syak atau ragu-ragu al-idrakul mustawi menemukan yang pertengahan bainal amroini di antara dua perkara. Jadi kalau dhon itu adalah menemukan dugaan yang kuat dari dua perkara, kalau wahm itu adalah menemukan dugaan yang lebih lemah dari dua perkara, kalau syak itu diantaranya. Jadi kalau dhon itu seperti 70% dari 100%, kalau wahm itu 30% dari 100%, kalau syak itu 50%, dari di tengah-tengahnya. Fattarat dudu iku utawi ragu-ragu fi qiyam ing dalem ngadeg Zaidin sapa Zaid wa nafihi lan ora ngadeg ala sawai ing antase padha iku syak aran syak wa ma'a rujhani lan sertane menangake asubut wal intifai lan manfaate iku dzon aran dzon wa ma'a marjuh iku bareng situ dikalahake fi ahadihima ing dalem salah sijine wahm iku wahm atau salah dugaan. Seperti dalam memperkirakan kalau Zaid berdiri itu tidak sama atau disebut dengan syak karena ia ragu-ragu. Kalau dugaannya kuat kalau Zaid itu sedang berdiri, itu berarti dia menduga secara dhon. Kalau menduga secara lemah bahwa Zaid itu berdiri, itu berarti secara wahm. Selanjutnya yaitu al-ahkam. Al-ahkam utawi iki iku pembahasan pira-pira hukum. Wal ahkam utawi pira-pira hukum iku tis'atun ana 9. Wajibun iku wajib, wal mandub lan mandub, wal mubah lan mubah, wal haram lan haram,
wal makruh lan makruh, was sahih lan sahih, wal batil lan batil, war rukhsah lan rukhsah, wal azimah lan azimah. Di sini hukum terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 9 macam, yaitu yang pertama wajib, lalu mandhub, lalu mubah, haram, makruh, sahih, batil, rukhsah, dan yang terakhir azimah. Nah, untuk yang pertama yaitu wajib, fal wajibu iku mongko utawi wajib iku ma barang yusabu kang di ganjar ala fi'lihi ing atase penggaweane ma wa yu'aqabu lan disiksa ala tarkihi ing atase ninggalake ma kasolawati kaya salat 5 waktu wa shaum Ramadan lan salat lan poso Ramadan. Jadi kalau wajib ini adalah mendapat pahala apabila seseorang itu melakukan yang diperintah, dan apabila ia meninggalkan sesuatu tersebut maka ia akan disiksa. Contohnya yaitu seperti sholat 5 waktu dan juga puasa Ramadan. Selanjutnya al-mandhub utawi mandhub atau sunnah iku ma barang yusabu diganjar ala fi'li ing atase penggaweane ma wala yu'aqabu lan ora disiksa ala tarkihi ing atase ninggalake ma katahiyatul masjid kaya tahiyatul masjid. Kalau mandhub atau sunnah ini ia mendapat pahala bila mengerjakan dan tidak disiksa apabila ia meninggalkan, seperti adanya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Al-haramu utawi haram iku ma perkara yusabu kang diganjar ala tarkihi ing atase ninggalake ma wa yu'aqabu lan disiksa ala fi'lihi ing atase ngelakoni ma kariba kaya riba wa fi'lil mafsudah lan penggawean kang ngerusak. Jadi kalau haram itu adalah mendapatkan pahala apabila ia meninggalkan dan mendapatkan siksa apabila ia melaksanakan, seperti contohnya riba dan juga melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang merusak. Al makruh utawi makruh iku ma barang yusabu diganjar ala tarki ing atase ninggalake ma wala yu'aqabu lan ora disiksa ala fi'il ing atase penggaweane ma. Kataqdimul yusra kaya disiake anggota tengen ala disiake anggota kiwa alal yumna ing atase anggota tengen fil wudu ing dalam wudu. Kalau makruh itu dia diberi pahala apabila ditinggalkan dan juga tidak disiksa bila ia mengerjakan. Contohnya yaitu mendahulukan anggota kiri daripada anggota kanan dalam berwudu. Al-mubah utawi mubah iku ma barang la yusabu lan ora diganjar ala fi'il ing atase penggaweane ma wala yu'aqabu lan ora disiksa ala tarkihi ing atase ninggalake ma kan naumu finnahar kaya turu ing dalem rino. Kalau mubah itu ia diberi pahala apabila tidak diberi pahala apabila mengerjakan, dan juga tidak disiksa apabila meninggalkan, seperti tidur di siang hari. As-sahih utawi sahih iku ma barang yujtami'u dadi kumpul fi ing dalem ma ar-ruknu rukun-rukun wa syartu lan syarat-syarat. Jadi kalau sahih itu adalah apabila rukun dan syarat-syaratnya itu terpenuhi. Al-batil utawi batil iku ma barang la yajtami'u lan ora kumpul fi ing dalem ma aruknu apa rukun-rukun wa syartu lan syarat-syarat. Kalau batil itu tidak terpenuhi adanya syarat-syarat dan rukunnya. Wa ruknu utawi rukun iku ma barang yaitu tergantung ale ing atase ma sihatu syai apa sahih sesuatu wa kana lan ono juz'a bagian minhu saking syai ghusl wajhi kaya basuh wajah lil wudu ing dalam wudu wa takbiratul ihram li salat dan takbiratul ihram dalam salat.
Kalau rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya suatu perbuatan atau sahnya ibadah seseorang, seperti halnya membasuh muka ketika berwudu dan takbiratul ihram dalam sholat. Asyartu iku syarat utawi syarat iku ma barang yutufiko digantung ale ing atase masyahatu syai iku sae sesuatu walaisa minhu lan ora onone apa syarat minhu saking syai kama i mutlaqil wudu kaya banyu mutlak ing dalam wudu wasatrul aurati lil shalah lan nutup aurat ing dalam sholat. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya amal perbuatan tetapi tidak termasuk di dalam perbuatan itu tersendiri, seperti air mutlak yang digunakan dalam berwudu dan juga menutup aurat yang dilakukan ketika sholat. Ar-rukhsah iku rukhsah huwa utawi rukhsah al-hukmul ladzi hukum yataghayyaru apa hukum min su'ubihi saking repot ila suhulati maring kemudahan ma'akia musababil hukmi saking berdirine sebab-sebab hukum al-asli kang asal kajawazul fitri kaya kenane mokel lil musafir bagi seorang musafir la yajidu saumu lan jahate wong sing poso wa aklil maitatu lan mangan bangkai lil mutpari kanggo wong sing terpaksa. Jadi karo rukhsah itu adalah adanya keringanan bagi seseorang ketika ia itu dalam keadaan seperti terpaksa ataupun agar diberikan kemudahan dalam melaksanakannya. Seperti orang yang berpuasa dalam keadaan musafir itu boleh melakukan berbuka puasa atau mokel, atau juga orang yang dalam keadaan terpaksa tidak ada makanan sama sekali, jadi ia terpaksa harus makan bangkai, itu diberikan rukhsah untuk diperbolehkan makan bangkai. Al-azimah utawi al-azimah hiyal hukmu iku utawi hukum alladzi kawujubi sholah kaya hukum wajib sholat 5 waktu wa hurmatil aklil maitati lan harami bangkai li ghairil matur kanggo liyane wong terpaksa. Kalau azimah itu hukum asal, jadi hukum asal sholat 5 waktu itu adalah wajib dan hukum asal dari memakan bangkai itu adalah haram. Selanjutnya wa ta'allaqu lan berkait bi usul fikih yang dalam usul fikih mabahitsu iku pira-pira pembahasan. Al mabahasul awal utawi pembahasan yang pertama fil amri yaiku ing dalam perintah. Wa huwa utawi al amr iku tolabul fi'li menuntut atas pekerjaan minal a'la saking pihak yang lebih atas ilal adna dari kepada pihak yang lebih bawah. Jadi amr adalah permintaan melakukan sesuatu pekerjaan dari orang yang lebih atas kepada orang yang lebih bawah. Wa fihi lan ing dalam amr kawaitu utawi ono pira-pira kaidah. Yang pertama yaitu al aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah itu adalah wajib. Illa madalla kecuali terdapat dalilu kecuali terdapat dalil ala khilafihi yang menjelaskan tentang perbedaannya. Qala ta'ala seperti dalam surat An-Nisa ayat 77 yaitu yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, di mana dirikanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Lalu kaidah yang kedua yaitu al aslu fil amri la yaqtadi taqrara illa madallad dalil alal khilafi. Jadi
Asal dari sebuah perintah itu adalah tidak mesti disuruh untuk mengulangi, kecuali ada dalil yang menjelaskan perbedaannya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 196, yaitu yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh kalian. Jadi ada orang yang sudah melakukan haji atau umroh, dia itu tidak ada perintah untuk mengulanginya lagi ya, kecuali kalau memang orang itu mampu untuk mengulanginya lagi. Lalu yang ketiga yaitu al-asru fil amri la yaqtadil fawra. Asal dari perintah itu tidak mesti spontan. Li'annal gharadha lan stune tujuan minhu saking amr ijadul fi'li, hanya untuk mewujudkan pekerjaan minal ghairil ikhtisosi, tanpa dikhususkan bizaman kelawan zaman al-awalu kang pertama duna zaman at-tsani hale zaman sing keloro. Jadi maksudnya tidak diperintahkan untuk spontan seperti adanya haji dan umroh. Jadi kalau kan haji kan ada namanya urutan untuk melaksanakan, kalau di Indonesia kan ada urutan siapa yang mau berangkat. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan kalau ia itu sudah ada niat, itu sudah tercatat bahwa ia akan melaksanakan ibadah haji. Lalu ya kaidah yang keempat yaitu al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Jadi memerintah sesuatu itu juga memerintahkan untuk melaksanakan perantaranya. Al-amru bisolah utawi amr ing dalam salat, perintah dalam salat, amru bitoharoh, contohnya yaitu sholat. Jadi kalau perintah untuk sholat berarti ia juga diperintahkan untuk bersuci, mensucikan diri seperti wudhu. Lalu kaidah yang kelima yaitu al-amru bisyai' nahyun an dziddihi. Memerintah sesuatu, asal dari sebuah perintah itu adalah melarang yang mana berlawanan dengan perintah tersebut. Qala ta'ala, seperti Allah berkata dalam Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa qulu linnasi husnan, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik kepada manusia. Jadi di sini itu dilarang adanya mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela pada orang lain. Lalu kaidah yang keenam yaitu idza fu'ilal ma'mur bihi ala wajhihi yakhrujul ma'mur an udatil amri. Jadi jika ada yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang tersebut sudah keluar dari tanggungannya. Fa'idha adama mongko orang tidak menemukan al-asyakhsu apa seseorang al-ma'u ing banyu, fatayamamu mongko tayamum, fasolli nuli salat, kharaja metu an uhdatil amri saking ikatan perintah, fala qodoi mongko ora ana kewajiban qodok iku maujud ale ing atase syakhsun idza wajada nalikane nemoni almau ing banyu. Seperti jika ada orang yang ingin sholat tapi di sekitarnya itu tidak ada air, jadi dia boleh melakukan tayamum sebelum melaksanakan sholat. Dan apabila ia sudah sholat dengan tayamum itu, maka ia tidak perlu untuk mengqodok sholat tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu al-mabahatsus tsani utawi pembahasan kang kaping pindho finnahi ing dalem larangan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai nahi.
Wahua mongko utawi larangan iku tolabut tarki meminta untuk meninggalkan sesuatu minal a'la saking wong sing luwih dhuwur ilal adna nang maring wong sing luwih nisor. Jadi kalau larangan itu adalah permintaan sesuatu, permintaan untuk meninggalkan pekerjaan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah atau lebih di bawahnya. Di sini wa fihi lan ing dalem nahi qawaidu iku ono pira-pira kaidah. Yang pertama yaitu al aslu fin nahi lit tahrim illa madalat dalil ala khilafihi. Asal dari sebuah larangan itu adalah hukumnya haram kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 56 yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Lalu kaidah yang kedua yaitu an-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Jadi melarang sesuatu itu juga memerintahkan yang kebalikannya. Seperti dalam firman Allah Al-Baqarah 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Lalu kaidah yang ketiga yaitu al aslu fin nahi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadah. Jadi asal dari larangan itu adalah menunjukkan pada kerusakan perkara yang mana dilarang dalam beribadah, seperti kasolatil haidi wasumiha, kaya salate wong haid lan posone wong haid, seperti sholatnya orang yang sedang haid dan juga puasanya orang yang sedang haid. Lalu yang keempat, kaidah yang keempat yaitu an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalah in raja'an nahyu ila nafsil aqdi. Jadi larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah jika larangan itu merujuk pada zatnya akad. Naha kaya wis dilarang sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai'ul hasoh, seperti Nabi Muhammad itu melarang adanya jual beli dengan menggunakan kerikil, rawahu Muslim. Wa in roja'a lan lamun bali opo nahi larangan ila amri khorijin maring perkara yang di luar anil akdi saking akad ghairi lazimin iku ora lazim fala kama iku ora kaya anane barang fil bai ing dalam adol wakti nidail jum'ah ing dalam waktu adzan Jum'ah. Qala ta'ala, nikane Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lisolati maring diundang sapa wong ing salat minal yaumil jum'ati ing saking dina Jumat fasawa ila dzikrillahi wa dzakarul ba'i, maka cepet-cepetan wong kabeh maring mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Lil ikhlal utawi gawe kerusakan bisa ing dalam sa'a al wajibi wajib ilal jum'ah maring jum'ah wal ikhlal lan gawe kerusakan yujibu iku ganggu bil bai' ing dalam adol wa ghairihi lan liyane kal aklu kaya mangan.
Karena hal itu seperti adanya perintah untuk meninggalkan sesuatu yang mana itu mengganggu untuk ketika kita beribadah, seperti ketika adanya waktu masuknya adzan sholat Jumat. Di sini diperintahkan untuk segera berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan juga meninggalkan jual beli, karena jual beli itu bisa mengganggu ibadah orang yang sholat Jumat. Dan juga tidak hanya jual beli, termasuk juga makan itu juga termasuk ke dalamnya. Al-mabahatsu. Lalu pembahasan yang kedua, yang ketiga selanjutnya yaitu fil'am yang dalam umum, wahwa utawi am iku barang amma kang mencakup syai'ani ing rong perkara fasaidan iku sak mendhuwur min ghairi hasin saking tanpa hitungan. Wal alfadhu mongko utawi pira-pira lafat al maudhuhatu kang jelasake lahu maring am arba'ah iku ono papat. Jadi am itu adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih yang tidak mempunyai batasan di dalamnya. Dan lafaz-lafaz yang menerangkan am ini ada 4 macam, yaitu yang pertama al-ismul wahid al-mufrad, isim mufrad bil lam, dengan lam. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Asr ayat 2-3 yang berbunyi innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, al-ayah. Lalu al-am yang kedua yaitu wasmul jama' mufrad isim jama' bil lam, dengan lam. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah 195 yang berbunyi innallaha yuhibbul muhsinin. Lalu yang ketiga wala fin nakirah, dan dalam isim nakirah qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 48 yaitu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Lalu yang keempat yaitu wal ismu al mubaham, dan isi mubaham kaman koyolong fi may yaqilu ing dalem wong kang berakal. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-Zalzal, seperti firman Allah dalam Al-Zalzal ayat 7 yang berbunyi famay amal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma fi lan ing dalem mala yaqilu ora nerangake sapa man. Qala Allah Ta'ala, ing dalam firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi wallahu basyirum bima ta'malun, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Wa ayu, dan lafaz ayu dalam firman Allah qala Allah Ta'ala seperti dalam Isra ayat 10 yang 110 yang berbunyi ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Lalu lafaz aina fil makan atau aina yang berarti tempat di mana, seperti dalam firman Allah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi aina ma takunu yudrikumul maut. Lalu lafaz mata dalam zaman mata safarati fa anta taliqun, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya yang mengatakan bahwa kapan saja kamu pergi maka kamu akan tertolak. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu al-mahatsur rabi', atau pembahasan kang kamping papat fil khos wat takhsis, ing dalam khos dan taksis atau pentaksisan, pengkhususan. Wal khos utawi khos iku ma barang la yatanawalu ora mencakup syai'ani ing dalam rong perkara fasaidan iku hale sak mendukur min ghairi hasrin saking tanpa bilangan. Wal taksis lan taksis iku ikhraju ba'di madlulil am,
mengecualikan sebagian dari arti yang ditujukan dalam dalil umum. Wahwa utawi taksis pengkhususan qismanun iku ana loro dibagi ana loro. Jadi pengkhususan atau pentaksisan ini dibagi menjadi dua, yaitu muttasil wa munfasil, yaitu muttasil dan munfasil. Yang pertama yaitu fal muttasil anwa'u. Muttasil itu dibagi menjadi berbagai macam, yaitu minha seperti al istitsna, pengecualian, seperti dalam firman Allah Al-Asr ayat 1 sampai 3, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minha. Lalu selanjutnya yang kedua taqidul bil sifat, yaitu menguatkan dengan sifat, seperti dalam An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fi kafaratil qatli wa fatahrir raqabatin mu'minah. Seperti kafarat dalam membunuh. Lalu selanjutnya yaitu taksis bil ghoyah, yaitu mengkhususkan dengan ghoyah, seperti dalam surat Al-Baqarah 222 wala taqrabu hunna hatta yatuhurn. Lalu yang keempat yaitu taksis bil badal dengan pentaksisan dengan penggantian, seperti dalam Ali Imran ayat 96, yaitu yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, untuk yang selanjutnya dalam secara munfasil, wal munfasil anwa'u. Munfasil itu juga terdiri dari berbagai macam pentaksisan, yaitu yang pertama taksisul kitab bil kitab, pentaksisan kitab dengan kitab. Kalau Allah Ta'ala seperti dalam firman Allah wala tankihul musyrikat, yaitu dalam Al-Baqarah 221. Nah, di sini ditaksiskan dengan biqauli ta'ala dalam An-Nisa ayat 11. Mohon maaf, kalau contohnya pentaksisan kitab dengan kitab itu seperti dalam Al-Baqarah 221 dengan An-Nisa ayat 11, di mana dalam Al-Baqarah ini berbunyi wala tankihul musyrikat, adanya larangan untuk menikahi wanita-wanita yang musyrik. Dan ayat An-Nisa ayat 11 itu berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Nah, ini ditaksis dengan adanya pengertian dalam Al-Maidah ayat 5, yaitu dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Lalu pentaksisan kedua yaitu taksisul kitab bisunnah, taksis kitab atau Al-Quran dengan sunnah atau hadis, seperti dalam An-Nisa ayat 11 taksiskan dengan hadis. Dalam An-Nisa ayat 11 itu yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, ditaksiskan dengan hadis asyamilu lil waladil kafir khususa bihadis sahihaini, ditasiskan dengan hadis yang berbunyi la yarithul muslim al kafiru walal kafirul muslim. Nah, di sini An-Nisa ayat 11 itu berbunyi tentang pembagian waris, bahwa laki-laki itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Nah, dikhususkan dalam hadis yang berbunyi bahwa anak orang tua muslim itu tidak bisa mewarisi anak apabila berbeda agama.
atau anaknya kafir. Lalu yang ketiga, watakhsis sunnah bil kitab, pentasisan sunnah dengan kitab. Kataksisul hadits as-sahihaini, seperti pentasisan hadis sahih Bukhari Muslim, itu yang berbunyi la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsat hatta yatawaddau biqaulihi ta'ala. Nah, itu dengan ditasiskan dengan An-Nisa ayat 43, yaitu yang berbunyi wa in kuntum mardho ila qaulihi falam yajidu ma'an fatayammamu. Lalu yang keempat yaitu watakhsis sunnah bisunnah, pentasisan sunnah dengan sunnah. Kataksisu hadits sahihaini, seperti pentasisan hadis Bukhari Muslim yang berbunyi fima saqat as-samaul usra, dengan hadis lain yaitu yang berbunyi laisa fima duna khamsati ausukin sodaqah. Lalu pentasisan yang kelima yaitu watasisul kitab bil qiyas, pentasisan kitab dengan qiyas. Qaqulihi ta'ala, seperti firman Allah dalam An-Nur ayat 2, yaitu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dengan qiyas fa innahu, kelakuan khusus dihususkan minha saking azaniyatu al-ammah budak wadon fa'alaiha mongko utawi ing atase nisfu dzalika utawi separone mi'at jaldah dalika mengkono-mengkono bi qaulihi ta'ala, kecuali ucapannya Allah Ta'ala fa in atayna ing dalem bi fahisyah mufa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal adzab, dalam An-Nisa ayat 25. Ini ditaksiskan bahwa budak laki-laki itu disamakan dengan budak perempuan. Lalu pentasisan yang selanjutnya yaitu watakhsis sunnah bil qiyas, pentasisan sunnah dengan qiyas, yaitu qauli ta'ala, seperti pentasisan dalam hadis layul wajidi yuhillu irdatu wa uqwabatuhu rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ini ditasiskan dengan qiyas wa hadza fi ghairil walidi, lan ing dalam liyane wong tuwa ma'a walidihi marang anake, amman utawe anake, huwa fa innahu, karena sesungguhnya la yuhillu ora ngalalake idzatan ing kehormatane bapak, wa uqubatuhu lan nyiksane bapak, kiasan iku dikiaskan ala adami qauli ufin, ora kenane ucapan lisabitu tetep biqauli ta'ala fala takul lahuma uffin, dalam Al-Isra ayat 23. Nah, pentasisan sunnah dengan qiyas ini seperti adanya dalil bahwa orang kaya itu dihalalkan mendapatkan, orang kaya yang mana menunda untuk membayarkan zakat itu dihalalkan mendapatkan hinaan atau siksaan. Nah, ini tuh diperuntukkan bukan untuk anak kepada orang tuanya, seperti kalau orang tuanya itu meminjam uang kepada anaknya, itu bukan berarti orang tua memiliki hutang kepada anaknya dan anaknya diperbolehkan untuk menyindir, itu tidak boleh. Itu disamakan dengan adanya hadis bahwa tidak boleh mengucapkan menyakiti hati orang tua seperti dengan mengucapkan mendecak atau
mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang tua. Al-mubahatul khamis, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu an-naskhu, iku nasakh. Wa huwa lughatan, utawi ing dalam bahasa izalah iku ngilangi, yukalu diucapkan nasakhati, mong wis dihapus asyamsu srengenge adillu ing ayang-ayang ida azalat nalikane ngilangi apa asyamsu hu ing ayang-ayang. Jadi yang pembahasan terakhir yaitu mengenai nasakh. Nasakh itu adalah menghilangkan sesuatu. Warafa'at lan ngangkat hu ing ayang-ayang bin bisatila kelawan sebab sumrambahe syamsun waqilu lan ngucapake maknahu utawi maknae nasakh iku annaqlu mindah min qaulihi saking pengendikane wong Arab apa nasakh iku ma tulisan fi hadzal kitab ing dalem iki Al-Qur'an ida nukilat lan menukil iku ma perkara fi ing dalem ahlul kitab ila akhir maring kitab kang suwe. Jadi nafsi ini adalah menghapus atau menghilangkan sesuatu. Nah, wasyartan dan dalam arti syara iku raf'un hukmi syar'in, menghapus hukum syar'i bidalin syar'iyin dengan dalil syar'i mutaakhirin kang keri. Jadi secara bahasa itu nasakh berarti adalah menghapus dalil yang mana dikarenakan ada dalil baru yang datang. Wayang kismu lan terbagi iku an-nasakh nasakh indal ba'dihim saking pira-pira bagian ila aqsami maring pira-pira bagian. Nah, nasakh ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama nakhsul rasmi wa baqaul hukmi. Nah, penghapusan tulisan tetapi hukumnya tetap, seperti dalam nahwu asyakhsu, contoh lanang sing wis rabi wasyaikhatu lan wadon sing wis rabi ida zina nalikane zina farjumuhuma lan dirajamlah zina al-batsta ing dalem pasti. Qala Umar radhiyallahu ta'ala, Umar berkata, fana qad qarana hadza rawahul Syafi'i wa ghairuhu wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam al mahsonina muttafaqun alaih wa huma al muradi bisyakhsin wasyaikhatu. Nah, di sini ini hukum tentang dirajamnya orang yang zina itu secara tulisan itu sudah dihapus, tetapi hukumnya tetap masih bisa dilakukan, hukumnya masih berlanjut hingga sampai saat ini. Lalu yang kedua, wan naksul hukmu wa baqaur rasmi, menghapus hukum tetapi tulisannya tetap. Qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan lil azwajihim mata'il haul, dalam Al-Baqarah ayat 250. Nasakh dinasahkan dengan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra, Al-Baqarah ayat 234. Nah, kalau yang kedua itu tentang menghapus hukum tetapi tulisannya tetap. Lalu yang nasakh yang ketiga itu wanaksul amroini ma'an,
yaitu menghapus tulisan dan juga hukum. Kahaditsin Muslim, seperti hadis Muslim an Aisyah saking Aisyah, kana ono fiha ing dalem perkara anzila diturunake asyru ramadhana ma'lumat 10 susunan kang wis maklum yuharrimna fanusikhna mongko di nasikh bi khamsin matlumat saking 5 maklumat kemakluman yuharrimna mongko gawe haram wa juzu lan wenang iku nasul kitab nasah kitab bil kitab dengan kitab kama taqaddama kaya taqaddam fi ayatil iddah ing dalem ayat turune iddah. Yang ketiga itu menghapus tulisan dan hukum. Lalu yang keempat, penasahan yang keempat itu wanasul sunnah bil kitab, menghapus hadis dan juga Al-Quran. Kasti kebala koyo madep baital maqdis ats-tsabit kang tetep bisunnah dengan sunnah al-qiblah kiblat fi hadits sahihaini ing dalam hadis sahih fa innahu karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-istiqbala ngadep fi shalah ing dalam salat sittata asyruna syahron selama 16 bulan, lalu ditasihkan dihapus dengan adanya ayat dalam Al-Baqarah 144 yang berbunyi fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi di sini menghapus hadis dan juga menghapus Al-Quran, karena dahulu itu Nabi Muhammad sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu selanjutnya beliau sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram. Lalu penasahan yang kelima itu wanasul sunnah bis sunnah ke hadisil Muslim, menghapus hadis dengan hadis seperti dalam hadis Muslim kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Di sini adanya penghapusan hukum bahwa larangan tentang ziarah kubur. Waqala ba'dhum, lalu selanjutnya itu ada kewenangan dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nusikha, lalu dihapus dan adanya dengan hadis itu yang berbunyi la wasiyata lil liwarithin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini adanya penghapusan hukum yang ada dalam hadis dan juga Al-Quran, seperti dulu itu ada larangan untuk ziarah kubur, lalu diperbolehkan ziarah kubur, dan juga adanya perintah untuk memberikan wasiat kepada ahli waris, lalu dihapus dan diganti dengan adanya hadis bahwa orang yang sudah mendapatkan wasiat, maksudnya orang yang ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.